Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau saya harus menyebut nama pemain sepak bola di dunia yang saya kagumi saat ini, saya pasti akan menyebut nama Muhammad Salah. Dia adalah penyerang sayap kanan klub Liverpool yang sayangnya sudah akan berhenti bermain di Liga Premier yang pertandingan-pertandingannya sebetulnya bisa kita saksikan hampir setiap pekan melalui layar televisi. Salah memang masih akan bermain di tim Mesir di Piala Dunia yang mudah-mudahan bisa dimulai pada Juni ini. Tapi menurut saya, kebesarannya di Liverpool tidak akan tertandingi. Bagi saya membuat Salah begitu istimewa bukan hanya jumlah golnya, bukan hanya kecepatannya, bukan hanya trofi-trofinya. Yang membuat Muhammad Salah penting adalah karena dia memperlihatkan kepada dunia bahwa seorang muslim bisa hadir dengan wajah yang ramah, modern, toleran, rendah hati, dan tetap religius. Tentu saya tidak mengagumi Salah hanya karena dia beragama Islam, tapi dia adalah teladan terbaik seorang muslim saat Islam sering digambarkan secara negatif di media global. Kita hidup di era ketika citra muslim sering dikaitkan dengan kemarahan, konflik, kekerasan, atau ekstremisme. Bisa jadi terasa tidak adil, tapi itulah realitas persepsi global yang berkembang selama puluhan tahun. Lalu, tiba-tiba muncul seorang anak muda dari Mesir. Rambut keriting, selalu tersenyum, bermain sepak bola dengan keindahan luar biasa, dan setiap selesai mencetak gol, dia sujud di lapangan. Bayangkan simbolismenya. Dia tidak menyembunyikan identitas Islamnya, tapi dia juga tidak memaksakan identitas itu kepada orang lain. Dia memperlihatkan Islam lewat perilaku, dan mungkin justru disitulah kekuatannya. Salah tidak berdakwah lewat ceramah politik. Dia tidak sibuk menghakimi orang lain. Dia tidak tampil sebagai figur yang merasa paling suci. Dia hanya menjadi manusia baik, dan kadang-kadang itu jauh lebih kuat. Ketika Salah datang ke Liverpool pada tahun 2017, sebenarnya tidak banyak yang menduga dia akan menjadi fenomena sebesar ini. Memang dia pemain bagus, tapi sebelumnya dia sempat dianggap gagal di klub Inggris yang lain, Chelsea. Namun di Liverpool semuanya berubah. Dia menjadi mesin gol, membawa Liverpool juara Liga Champions, membantu mengakhiri puasa gelar Liga Inggris selama berpuluh tahun, menjadi ikon global. Tapi menariknya, popularitas Salah berkembang bukan hanya karena sepak bola. Dia berkembang jadi simbol budaya. Di Stadion Anfield, ribuan supporter Liverpool menyanyikan lagu tentang dirinya. Dan yang luar biasa, lagu itu berisi kalimat misalnya, "If he scores another few, then I'll be Muslim too." Kalau dia mencetak beberapa gol lagi, saya juga akan masuk Islam, kata fans Liverpool. Tentu itu lagu bercanda, tapi coba pikirkan maknanya. Di Inggris, negara barat yang selama bertahun-tahun mengalami ketegangan soal isu Islam dan imigran, seorang Muslim Mesir justru dicintai sedemikian rupa oleh masyarakat lokal. Mengapa? Karena orang melihat ketulusan, keramahan, karakter. Bahkan ada penelitian akademik yang menarik tentang fenomena Salah. Beberapa studi menunjukkan bahwa sejak Salah bermain di Liverpool, sentimen anti-Muslim di wilayah itu mengalami penurunan. Ini luar biasa. Artinya, kadang-kadang satu figur manusia bisa melakukan apa yang gagal dilakukan ribuan pidato politik. Karena manusia memang lebih mudah tersentuh oleh contoh nyata dibandingkan slogan. Dan Salah adalah contoh nyata itu. Dia tidak tampil sebagai muslim yang marah kepada Barat. Dia juga tidak kehilangan identitas demi diterima Barat. Dia tetap muslim yang taat, tetap berpuasa, tetap merayakan perayaan-perayaan Islam, tetap menunjukkan identitas Mesirnya, tapi semua itu dilakukan dengan elegan. Inilah yang menurut saya sangat penting bagi generasi muda muslim dunia. Banyak anak muda muslim hari ini merasa terjebak dalam dua pilihan ekstrim. Kalau ingin modern harus meninggalkan identitas Islam, dan kalau ingin religius harus memusuhi dunia modern. Salah memperlihatkan bahwa dua hal itu tidak harus bertentangan. Anda bisa religius tanpa menjadi kasar. Anda bisa modern tanpa kehilangan iman. Anda bisa mendunia tanpa kehilangan akar budaya. Dan itu pelajaran yang sangat mahal. Saya pribadi melihat Salah sebagai representasi Islam yang penuh percaya diri. Dia tidak inferior, dia tidak haus validasi, dia juga tidak agresif. Dia hanya hadir apa adanya. Dan dunia menghormatinya karena itu.
Kita juga perlu melihat bagaimana Salah memperlakukan orang lain. Jarang sekali kita mendengar kontroversi besar tentang dirinya. Tidak ada skandal mabuk, tidak ada skandal perempuan, tidak ada kekerasan, tidak ada perilaku arogan berlebihan yang sering kita lihat pada superstar olahraga dunia. Padahal dia punya semua alasan untuk jadi sombong. Dia kaya raya, terkenal, dipuja jutaan manusia. Tapi dia tetap tampak sederhana. Bahkan banyak cerita tentang bagaimana dia membantu masyarakat miskin di Mesir secara diam-diam, membiayai sekolah, membantu rumah sakit, memberi dukungan ekonomi kepada kampung halamannya. Dan lagi-lagi dia tidak menjadikannya pertunjukan. Ini penting. Karena hari ini kita hidup di era media sosial ketika banyak orang melakukan kebaikan demi kamera. Salah justru berkali-kali terlihat melakukan banyak hal tanpa kebutuhan untuk pamer moralitas. Dan mungkin justru karena itu orang semakin menghormatinya. Memang ada saja kelompok muslim konservatif yang mengkritiknya. Misalnya karena ia menunjukkan di media sosial bahwa dia turut merayakan Natal bersama keluarga, atau karena istrinya tidak menggunakan pakaian yang dianggap cukup islami oleh sebagian pihak. Tapi menurut saya, disitulah kita justru melihat persoalan besar di dunia muslim hari ini. Terlalu banyak energi dipakai untuk menghakimi simbol-simbol luar. Padahal yang jauh lebih penting adalah nilai dasar kemanusiaan. Apakah seorang jujur? Apakah dia baik kepada orang lain? Apakah dia rendah hati? Apakah dia membawa manfaat? Kalau semua ada, bukankah itu jauh lebih penting? Salah menunjukkan bahwa menjadi muslim tidak harus identik dengan wajah tegang dan penuh kemarahan. Dan saya rasa dunia memang sedang butuh wajah Islam seperti itu. Islam yang percaya diri, yang tenang, yang bersahabat, yang hadir melalui prestasi dan akhlak, bukan melalui teriakan. Karena kalau kita jujur, banyak orang di dunia mengenal Islam bukan lewat buku teologi. Mereka mengenal Islam lewat perilaku muslim. Dan perilaku itulah yang menentukan apakah Islam dipandang menakutkan atau justru menginspirasi. Salah memahami itu. Mungkin tanpa banyak bicara. Dan yang menarik, pengaruh budaya Salah hari ini jauh melampaui sepak bola. Dia menjadi simbol diaspora muslim modern. Anak-anak muda muslim di Eropa melihat dirinya dan merasa bangga. Mereka melihat bahwa identitas Islam tidak harus disembunyikan agar bisa sukses. Sementara masyarakat non-muslim melihat seorang muslim yang ternyata sangat manusiawi, sangat hangat, dan sangat mengagumkan. Di tengah dunia yang penuh polarisasi, figur seperti ini menjadi sangat langka. Apalagi media global hari ini cenderung menyukai konflik. Tokoh-tokoh yang marah lebih mudah viral dibandingkan tokoh yang menenangkan. Karena itu, figur seperti Muhammad Salah sebenarnya sangat berharga. Dia mengingatkan kita bahwa pengaruh terbesar kadang lahir bukan dari kemarahan, tapi dari keteladanan. Dan mungkin itulah sebabnya jutaan orang mencintainya. Bukan hanya karena dia mencetak gol, tapi karena dia membuat orang merasa nyaman melihat seorang muslim. Saya rasa ini warisan terbesar Muhammad Salah. Bahkan ketika suatu hari nanti dia pensiun, orang mungkin akan lupa berapa jumlah golnya. Tapi banyak orang akan tetap mengingat bahwa pernah ada seorang muslim dari Mesir yang membuat dunia merasa bahwa Islam bisa tampil ramah, cerdas, elegan, membanggakan. Dan di zaman penuh kebencian seperti sekarang, itu bukan hal kecil. Itu luar biasa besar. Karena pada akhirnya dunia tidak hanya butuh orang pintar, dunia butuh teladan. Dan Muhammad Salah dengan segala kesederhanaannya telah menjadi salah satu teladan terbaik yang dimiliki dunia Islam hari ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.